Bapak Ibu, berikut kami sampaikan informasi tentang standar sarana prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Dalam pasal 1 disebutkan dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4 disebutkan standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah terdiri atas komponen A. Sarana, B. Prasarana. Pasal 5 ayat 1, sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ayat 2, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Bahan pembelajaran, B. Alat pembelajaran, dan C. Perlengkapan. Ayat 3, bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ayat 4, alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ayat 5, perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di satuan pendidikan. Pasal 6 ayat 1, sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi ketentuan A. Sesuai dengan kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, B. Mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan gender, keberagaman budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. C. Memperhatikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. D. Menggunakan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar satuan pendidikan. E. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan. F. Ramah terhadap kelestarian lingkungan. Pasal 7 ayat 1, prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Ayat 2, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Lahan, B. Bangunan, C. Ruang. Pasal 8 ayat 1, lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf A merupakan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2, lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan A. Luas lahan dapat menampung sarana dan prasarana pendidikan dengan mempertimbangkan 1. Proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar. 2. Ketentuan belajar pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 3. Jenis dan jumlah ruang. B. Memiliki ruang terbuka hijau untuk mendukung proses pembelajaran dan fungsi ekologis. C. Berada di lingkungan yang nyaman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. D. Lokasi sesuai dengan peruntukan dan mendapat izin pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah. E. Memiliki status hak atas tanah tidak dalam sengketa dan atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
F. Memiliki akses jalan yang layak untuk ditempuh dan memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ayat 3. Dalam hal terdapat permukaan terbuka di atas air yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, permukaan terbuka tersebut termasuk prasarana. Pasal 9 ayat 1, bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Ayat 2, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan. A. Memiliki luas bangunan dengan pertimbangkan 1. Proyeksi jumlah peserta didik dan rombongan belajar, 2. Jenis dan jumlah ruang. B. Tata bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian dan jarak bebas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan atau manusia. D. Kesehatan yang meliputi penghawaan, pencahayaan, akses sumber air bersih, dan sanitasi. E. Keamanan yang berupa peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas. F. Kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. G. Memiliki instalasi jaringan listrik dan atau sumber energi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas. I. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan. Pasal 10 ayat 1, ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf C merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktek, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup. Ayat 2, ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan. A. Jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan fungsi ruang menurut jalur jenjang dan jenis pendidikan. B. Keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya, jalur dan akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas. C. Kesehatan yang meliputi kebersihan, penghawaan, pencahayaan dengan mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami. D. Aksesibilitas termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas. Pasal 11, ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 terdiri atas A. Ruang kelas, B. Ruang perpustakaan, C. Ruang laboratorium, D. Ruang administrasi, E. Ruang kesehatan, F. Ruang beribadah, G. Tempat bermain atau berolahraga, H. Kantin, I. Toilet. Demikianlah informasi yang diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.